meneladani perbuatan Rasul. Kenapa ini diambil bagian perbuatan? Ya karena kalau perkataan itu lebih mudah. Sana sholat, jelas. Tapi kalau perbuatan ini gimana? Tidak ada ngomong apa-apa misalnya. Kalau ada perkataannya kan mudah. Kalau tidak ada ini gimana? Menirukah? Tidakkah? Nah ini kita bahas di bab ini. Sebelumnya kita ini sebagai pengantar juga Imam Al-Amidi di dalam kitab usulnya ya. Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ada bahasan menarik tentang at-ta'assi, bagaimana meneladani. Nanti ada mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti, ittiba dengan ta'assi apa? Bedanya nanti dibahas oleh beliau. Amma ta'assi fil fi'li, adapun meneladani dalam hal perbuatan, bahwa antaf'ala mithla fi'lihi, yakni engkau itu melakukan sesuatu misla fi'lihi, seperti perbuatannya. Jadi kalau meneladani perbuatan ya harus sama perbuatannya, ala wajhihi ya, dalam kerangka hukumnya, min ajli fi'lihi, dan karena mengikuti perbuatan itu. Jadi 3 hal ini disyaratkan oleh Imam Al-Amidi. Realitas mengikuti itu begitu. Beliau jelaskan. Faqauluna misla fi'lihi, maka perkataan kami misla fi'lihi li'annahu la ta'asya ma'a ikhtilafi suratil fi'li al-qiyami wal qu'ud, karena tidak bisa disebut meneladani kalau perbuatannya berbeda bentuknya. Satunya duduk, satunya meneladani dengan berdiri, kan enggak cocok. Kemudian wa qauluna ala wajhi, dan perkataan kami ala wajhi maknahu al musyarakatu fi gharadi dzalikal fi'li wa niyyati. Maknanya adalah berserikat sama-sama dalam tujuan perbuatan itu dan niatnya. Jadi meneladani itu perbuatannya sama, tujuan dan niatnya juga harus sama. Kalau tujuannya beda ya tidak dikatakan meneladani. Sama-sama menuju ke barat misalnya ya. Kemudian, kamu kenapa ikut saya? Enggak, saya enggak ikut Anda. Anda mau kemana? Saya mau mencari kitab suci misalnya, ke barat. Yang satunya enggak, saya mau ke pasar aja ke barat. Nah, maka itu enggak bisa dikatakan meneladani atau mengikuti, enggak. Lain tujuan. Li'annahu la ta'asi ma'akhtilafil fi'lain fi kauni ahadihima wajiban wal akhiri laisa biwajib wa inittahadatis surah. Karena tidak bisa dikatakan meneladani kalau beda ya, dalam 2 perbuatan itu. Salah satunya misalnya wajib, satunya bukan wajib. Walaupun ya wa in ittahadatis surah, walaupun bentuknya sama-sama sholat. Satunya ini karena ingin langsing, ya satunya ingin sholat menunaikan kewajiban. Tidak bisa dikatakan meneladani, itu beda niat. Wa qauluna min ajli fi'lihi, dan perkataan kami min ajli fi'lihi li'annahu lawit tafaqa fi'lu syakhsain fi surah was sifah, karena seandainya perbuatan 2 orang itu sudah cocok bentuk dan sifatnya, walam yakun ahaduhuma min ajlil akhar, tetapi salah satunya bukan karena ngikuti yang lain, kattifaqi jama'atin fi sholatil zuhri masalan, seperti cocoknya persesuaian jamaah sholat zuhur, au shaumi ramadhana ittiba'an li amrillahi ta'ala, atau puasa Ramadan karena mengikuti ya, menerapkan perintah Allah Ta'ala, fa innahu la yuqalu bi ta'assil ba'dhi bil ba'dhi, maka tidak dikatakan satu dengan yang lain itu saling meneladani. Anda puasa, saya puasa, tapi puasa saya bukan karena Anda, tapi karena Allah. Anda puasa karena Allah, maka tidak dikatakan saya meneladani Anda. Begitu maksudnya ya. Mudah-mudahan jelas, sehingga kita kadang sering meneladani Rasulullah, betulkah? Lihat 3 hal ini. Nah, ini tambahan penjelasan. Kalau mutaba'ah itu ada kalanya pada mutaba'ah Nabi, itu ada kalanya pada perkataan, ada kalanya pada perbuatan. Kalau mutaba'ah mengikuti Rasul dalam hal perkataan, itu adalah imtisaluhu alal wajhil ladzi iqtadahul qaul, menerapkan, menjalankan sesuai dengan apa yang dituntut oleh perkataan itu mutaba'ah. Sehingga kalau misalnya Nabi menyuruh sesuatu, maka mutaba'ah kepada Nabi itu ya mengikuti
bentuk perintah Rasul itu apa? Kalau sunnah berarti harus kita anggap sunnah. Jangan kita itu sunnah kita jadikan wajib. Itu tidak mengikuti Rasul. Nah ini bahasanya di bahasan sebelumnya yakni tentang anwa'u ahkami syar'i tadi. Bab sebelumnya. Nah kalau mengikuti perbuatan ya yang kita bahas ta'asi ini tadi. Nah kita contohkan ya, meneladani ini adalah misalnya perbuatan dakwahnya Nabi supaya lebih gamblang ya. Maka syarat pertama itu perbuatannya harus sama. Ya, apa yang dilakukan Nabi dalam dakwahnya, misalnya beliau melakukan pembinaan, melakukan penentangan terhadap ide-ide yang tidak benar dengan Islam, beliau sampaikan secara terbuka. Ya, tidak menganggap oh ini aurat harus disembunyikan. Ya semua ayat Al-Quran beliau sampaikan, tidak ada yang kemudian ditilep, itu tidak ada. Beliau membongkar makar, melakukan tolabun nusroh, ini dalam rangka menerapkan hukum Allah Ta'ala. Ini perbuatannya ya harus sama, tidak cukup hanya sebagian. Ini meneladani dakwah Nabi dari poin pertama. Yang kedua sama tujuan dan niat, gharad dan niat, yakni ini dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala. Allah yang menyuruh fasda' bima tu'mar, sampaikan dengan jelas apa yang diperintahkan itu. Bukan dalam rangka untuk dapat kekuasaan, sehingga kemudian kekuasaan ini yang jadi panglima. Mana yang kira-kira bisa mendekatkan ke situ, itu akan diambil langkahnya. Meskipun ya hukum syariat misalnya menganggap itu tidak boleh. Jadi kalau bicara dakwah Nabi, tujuan dan niatnya sama. Apalagi sekedar ingin dapat uang, jabatan dan sebagainya. Walaupun bentuknya sama, kalau niatnya beda tidak bisa dikatakan meneladani Nabi. Yang ketiga memang ditujukan untuk mengikuti yang diteladani itu. Bukan sekedar kita katakan oh ini secara logika akan berhasil terus kita lakukan, enggak. Meskipun perbuatannya sama, tetapi kita yakin ya kalau mengikuti Nabi ya, karena memang Nabi ya, mencontohkan atau menghukumi itu boleh, maka kita ikuti. Insya Allah begitu. Nah kita masuk ke paragraf pertama ya. Al-af'alul lati ya, shadarat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismani. Perbuatan-perbuatan yang muncul atau berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Minha ma kana minal af'alil jibiliyah. Yang pertama itu adalah perbuatan yang masuk dalam perbuatan atau af'al al-jibiliyah. Wa minha ma siwa dzalik. Dan yang kedua itu adalah yang selain itu. Nah, enaknya kita langsung ini aja nah. Biar ringkas. Jadi perbuatan Rasul ada pertama jibiliyah. Ini perbuatan sebagai manusia pada umumnya. Beliau makan, minum, ya, duduk, berdiri, berjalan dan sebagainya. Ini sebagai manusia maka hukumnya mubah ya, tidak kemudian dikatakan sunnah, enggak. Meskipun nanti ketika melakukannya karena kecintaan bisa mengharapkan pahala dan barokahnya ya, bagaimana Rasul melakukan sesuatu diikuti walaupun itu karena sifat kemanusiaan beliau. Nah itu ya, karena kecintaan enggak apa-apa, tapi hukumnya mubah, tidak wajib. Yang sunnah itu mencintai, bahkan wajib ya mencintai beliau. Kemudian jenis perbuatan Rasul yang kedua itu adalah ghairu jibiliyah, bukan perbuatan jibiliyah, perbuatan manusia pada umumnya. Ada yang pertama jenisnya itu adalah kekhususan untuk Rasul ya, khawasur Rasul. Kalau kekhususan untuk Rasul maka ini haram untuk diikuti. Seperti apa misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diperbolehkan menikah lebih dari 4. Nah itu kekhususan Rasul disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ini beliau haram kaum muslimin, oh ini meneladani Rasul, banyak-banyak beristri. Nggak begitu. Giliran yang itu aja mau, yang lainnya nggak mau. Ya, Rasul itu tahajud. Ya, dalam sebagian ulama mengatakan itu adalah wajib bagi Rasul. Nggak mau ngikutin, yang ngikutin nikah aja maunya. Yang kedua, ghairu khawasir Rasul. Bukan perbuatan alami manusia, tapi bukan juga kekhususan Rasul. Nah ini para ulama beda pendapat di sini. Kalau yang ini sepakat ya. Nah perlu dirinci. Yang pertama itu adalah bayanun
linafsin, bukan perbuatan alami, bukan juga perbuatan khusus untuk Rasul. Kalau dia menjelaskan sebuah nas, maka hukumnya adalah tabi'u hukmil mubayyan, mengikuti hukum yang dijelaskan. Jadi menjelaskan tentang sholat, ya berarti perbuatan Rasul tadi hukumnya sama dengan hukum sholat itu. Kalau wajib ya wajib, begitu. Kemudian yang kedua, ghairu bayanin linnas, bukan menjelaskan sebuah nas. Jadi beliau melakukan sesuatu tidak ada dalam rangka menjelaskan nas tertentu. Maka ini dilihat. Pertama, kalau ada indikasi ya, qasdul qurbah, ada maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka hukumnya sunnah. Kalau tidak ada indikasi qasdul qurbah, ada keinginan mendekatkan diri kepada Allah, maka perbuatan itu hukumnya mubah. Nah, begini ringkesannya dari bab af'alur Rasul, ya, meneladani perbuatan Rasul ini, sehingga tidak kemudian apa yang dilakukan Rasul itu wajib kita ikuti, tidak. Bahkan ada yang haram ketika itu kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian terakhir mungkin tentang sukutur Rasul, diamnya Rasul. Kalau berbuat itu gimana? Kan bisa diikuti tadi. Diam itu termasuk sebetulnya perlu kita hukumi sebagai bagian dari as-sunnah, yadullu ala jawazi dzalikal fi'al. Diamnya Rasul itu menunjukkan bolehnya perbuatan itu. Ya, yustaratu fih, disyaratkan di dalam diamnya Rasul itu, pertama, alla yakuna qad sabaqahu nahyun an dzalikal fi'al. Tidak didahului ya, oleh larangan dari perbuatan itu. Jadi kalau ada perbuatan awalnya ada larangan, ya, nanti di bahasan lebih detailnya di Saksiyah jilid 3 ya, tentang bahasan usulul fiqh. Rasul melarang tapi kok melakukan. Nah, itu bisa masuk dalam kekhususan itu Rasul sendiri ya. Jadi kalau yang hukumnya boleh itu kalau tidak ada larangan. Tidak ada larangan, Rasul diamkan, maka itu indikasi boleh ya, syarat pertama. Syarat kedua, ayya'lamahur Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengetahui perbuatan itu, bi'annahu yaf'alu baina yadai. Misalnya apa? Seseorang itu melakukan perbuatan di depan beliau. Beliau tahu tapi diamkan, berarti itu indikasi hukumnya boleh. Au yaf'alu fi asrihi wa bi ilmihi, atau seseorang melakukan pada masa beliau dan pengetahuan beliau mengetahui tapi tidak ada komentar, maka ini hukumnya berarti boleh. Ini untuk Rasul ya, jangan disamakan dengan kiai. Ya, kiai ada dangdutan di depan misalnya. Oh, beliau diam aja berarti boleh. Tidak begitu. Kemudian yang ketiga, yakuna Rasulu sallallahu alaihi wasallam qadiran ala ingkarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mampu untuk mengingkarinya. Yang dimaksud dengan mengingkari itu adalah mencegah pelakunya. Orang yang melakukan bisa ditangati, ditegur. Walaisa adamu mailir Rasuli sallallahu alaihi wasallam lahu, dan Rasul tidak ada kecenderungan ke situ. Ini 3 syarat ya. Diamnya Rasul itu bisa bermakna boleh kalau tidak didahului ada larangan. Yang kedua, Rasul tahu. Yang ketiga, Rasul memang sanggup untuk mengingkarinya.